Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Marilah kita, tentunya yang pertama kita memuji Allah subhanahu wa taala. Kita menyanjung hanya kepada Allah semata. Dialah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas dan rahmat bagi sekalian alam. Semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau manusia dikeluarkan dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan salawat dan salam juga semoga mengalir kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita telah masuk bulan apa dalam hitungan Hijriah, Ibu? Bulan Muharram ya, yaitu bulan pertama. Berarti tahunnya sudah baru ya. Tahun berapa sekarang? 1447 ya, Masya Allah, 1447. Ya maknanya 1447 tahun yang lalu Rasulullah itu berhijrah, karena hitungan hijriah itu diawali atau dimulai dengan mulainya hijrahnya Rasulullah. Awal mula hijrahnya Rasulullah, beliau tinggal di kota Madinah, dan itu diantara yang dilakukan oleh Khalifah Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membuat diantara kalender dan perhitungannya diawali dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk bulan Muharram ya. Lebih tepatnya tanggal berapa sekarang? 4 ya. Karena sudah malam berarti dihitungnya besoknya, yaitu 4 Muharram ya, 4 Muharram. Jadi mulainya itu dari maghrib ya. Kalau maghrib sudah masuk hari berikutnya. Ya, yaitu tahun 1447 ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan kita apa? Nah, bulan Muharram itu sering disebut apa? Ya, jadi bulan Muharram oleh masyarakat Jawa sering disebut dengan bulan Suro ya, bulan Suro. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang serba-serbi bulan Suro ya. Ini kemarin saya diminta untuk tematiknya ya, terkait dengan bulan Suro. Jadi saya ingat dan alhamdulillah masih menyimpan ini. Dulu saya sempat menulis pada tanggal 2 Muharram 1429 Hijriah. Berarti 11 Januari 2008. Saya pernah menulis, tapi saya membaca mau ketawa sendiri. Ya, tapi pernah dulu di sebuah buletin Jumat itu saya pernah nulis ini. Nah, dulu judulnya juga ada Pak dengan bulan Suro. Ya, ini kita sampaikan di sini ya. Tapi tentunya saya susun ulang disesuaikan ya, disesuaikan. Ya, Masya Allah. Ini jadi kita ambil dari pembahasan itu, mudah-mudahan bermanfaat dan ditambah dengan pembahasan-pembahasan atau dikembangkan ya dengan pembahasan yang lain. Ya. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Suro atau dalam kalender Hijriah disebut Muharram ya. Disebut Muharram kalau dalam kalender Hijriahnya. Adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Suro itu berasal dari kata Asyuro ya, kata Asyuro. Nah itu orang Indonesia itu sangat kreatif ya, sangat kreatif dalam istilah-istilah ya, sangat kreatif dalam istilah-istilah.
Aslinya cuma 1 hari, yaitu tanggal 10-nya, yang bermakna Asyura itu tanggal 10, tetapi pemakaiannya bisa untuk dijadikan 1 bulan itu, bulan Syuro ya. Seperti itu nih. Ya. Asyura ya, Asyura dari kata asyarah, asyaro yaitu asyarun yaitu apa? Ya 10 ya 10. Yaitu hari ke-10 bulan Muharram yang memiliki keutamaan dalam Islam. Nanti kita bahas juga berkaitan dengan amaliyah. Amaliyah yang jatuhnya itu setiap tahun sekali. Ada suatu amalan yang pahalanya itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, insya Allah kita bahas juga insya Allah di sini. Akan kita singgung mudah-mudahan sampai waktunya. Ya, itu memiliki keutamaan di dalam Islam. Adalah bulan yang agung, lagi penuh berkah. Bulan yang agung, lagi penuh berkah. Dan bulan Asyura, kita sebutnya Asyura saja ya, atau bulan Muharram ini, dalam versi Jawa itu Suro ya. Bulan Muharram ini termasuk salah satu dari berapa bulan yang suci yang disebut dengan Ashhurul Hurum ya, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan ya. Yaitu ada 4, salah satu dari 4 ya. Karena 1 tahun itu ada berapa bulan? Sama 12 bulan, baik hitungan Hijriah, Qamariyah atau Syamsiyah sama saja. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahron fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam kitabullah, yauma khalaqas samawati wal ard, itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian. Jadi di antara larangan kita itu mendolimi, berbuat kedoliman. Sebagaimana pernah disampaikan, dulmun atau kedoliman itu ada 3. Yang paling besar adalah kedoliman berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan, menyerahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi hak Allah diserahkan kepada selain Allah. Kemudian kedoliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, kemudian kedoliman seorang hamba kepada orang lain. Ini dilarang. Lebih-lebih di bulan ini. Di bulan ini. 4 bulan di dalam Al-Quran ini tidak disebutkan bulannya apa saja. Maka dijelaskan di dalam hadis. Di antara metode penafsiran itu, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ini. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut. Rasulullah bersabda, "Asanatu 12 syahron minha arba'atun hurum." 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Ya. Apa saja? Pertama, yang berturut-turut. Dzulqa'dah, betul. Kedua, Dzulhijjah dan ya ini Muharram ya, Muharram. Ya. Wa Rajab. Dan ada 1 yang tidak berturut-turut, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nanti disebutkan berpuasa sunnah pada bulan-bulan ini lebih utama ya, paling utama ya. Termasuk puasa yang sunnah utama setelah puasa wajib Ramadan. Nah, disebutkan nanti dalam hadis, kita akan sampaikan nanti insyaallah. Ya ini. Ya. Jadi ini apa tadi? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yaitu bulan Rajab ini berada di antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan judulnya ada apa dengan bulan Muharram atau bulan Syuro. Kira-kira ada apa saja? Ya. Mendengar kata bulan Syuro, kira-kira yang langsung terbetik dalam benak kita apa? Apa?
puasa, apalagi baik yang memang disyariatkan ataupun mungkin sesuatu yang sudah jadi keyakinan ataupun amaliyah gitu. Sedekah bumi itu kan identiknya kayak gitu ya. Ya, identiknya gitu. Sedekah laut ya. Jadi pembahasan kita bukan lagi kita lagi menyalah-nyalahkan gitu ya. Cuma nanti kita kepada inti permasalahannya saja dalam kenapa ada muncul gitu. Motivasinya apa sih? Nanti sedikit kita menyampaikan. Apalagi banyak sekali. Ya, nanti ada tidak boleh hajatan lah itu. Ada sedekah bumi, sedekah laut, tidak boleh hajatan. Itu seperti itu ya. Pertanyaannya sebenarnya yang tidak membolehkan itu siapa gitu. Siapa yang membolehkan? Janjane nek itu kesempatan itu kalau hajatnya justru bulan Suro ben oli hakeh. Ya kan? Kan di gaspol kan di bulan Dzulhijjah itu ya. Mungkin kalau sudah habis nanti malah orang tuh amplop ya sudah habis di bulan haji gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaan siapa yang nggak membolehkan itu kan sebenarnya juga ini ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama di antara yang di sini sebutkan adalah bulan pantangan dan sial ya menurut sebagian masyarakat. Menurut sebagian masyarakat itu bulan. Kalau kita lihat hadis dan ayat tadi kira-kira bulan sial apa tidak? Ya itu jelas-jelas bulan mulia gitu ya. Jelas-jelas bulan mulia. Yang menyatakan sial dan tidaknya siapa? Itu juga harus kita kritis ya, harus kita kritis ya seperti itu. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan ini sengaja kita sampaikan guna meluruskan keyakinan ya. Seperti itu. Tentang anggapan yang keliru ya, mungkin ini dalam rangka saling menasihati satu sama lain ya. Yang berkembang di tengah masyarakat ya, sebagai nasihat juga kepada sesama kaum muslimin berkenaan dengan datangnya bulan Muharram yang lebih dikenal dengan bulan Suro. Jadi masyarakat Jawa sering menghindari hajatan sebagaimana tadi disebutkan. Sering menghindari hajatan seperti pernikahan atau acara besar karena dipercaya akan membawa kesialan banyak yang banyak yang memilih untuk seperti tirakat, puasa, semedi, tapa. Kalau puasanya tadi berdasarkan sunnah ya tadi 10 tanggal 10 ya insyaallah benar ya seperti itu. Tapi kalau motifnya apa itu ini yang perlu dipertanyakan. Dalam tradisi masyarakat Jawa terutama yang masih memegang nilai-nilai budaya dan kepercayaan tradisional, bulan Suro dianggap sebagai bulan yang keramat, sakral. Betul apa tidak? Ya ini saya hanya hanya merangkum saja yang beredar ya, bukan saya ngarang sendiri ya. Dan penuh pantangan. Jadi bulan Suro makin melekat erat pada anggapan sebagian orang sebagai bulan keramat, angker, penuh daya aura mistis dan bulan sial. Sehingga tidak sedikit orang menunda usahanya, mau usaha ini bulan Suro aja disit lah, nunggu bulan depan. Lah kebutuhan dapure sekarang nunggu bulan seperti misalkan ini. Nah ini menunda usahanya atau pernikahannya dan lain sebagainya. Intinya kenapa mereka menghindari hal-hal seperti itu, memiliki pantangan seperti itu, takut, menganggap sial dan seterusnya. Intinya kenapa? Hingga munculnya tadi menyerahkan suatu sesembahan atau kepada kayak gitu, acara-acara itu. Itu kan munculnya kenapa? Penyebab utama adalah perasaan takut. Perasaan takut akan sesuatu yang menimpa. Ya. Jadi keyakinan semacam ini di dalam Islam disebut dengan tatoyur atau tiaroh. Ya. Tatoyur atau tiaroh, yaitu seseorang meyakini akan mendapatkan sial oleh sesuatu yang dia jumpai. Ketemu ini, ini jadi sial. Ini sifatnya umum ya, apa saja. Kalau muncul dalam diri kita, gara-gara ini kok saya sial. Ini hati-hati, ini termasuk perbuatan atau tatoyur ya. Tiaroh atau tatoyur ya. Contohnya yang dulu terjadi nih, seperti melihat burung atau dia mendengar berita tentang kegagalan atau kerugian menimpa seseorang atau hal yang maklum yang tidak terindra seperti adanya sial di beberapa hari atau bulan atau tahun-tahun tertentu. Contoh mendengar burung
gaok misalkan. Oh ini jangan-jangan ini itu muncul takutnya gini. Nah, kira-kira ini suatu yang hakiki atau nisbi perasaan takut ini? Secara nisbi atau hakiki? Nisbi ya kan? Takutnya apa? Namanya orang takut kan harusnya bisa kuat prediksinya kalau ini memang jadi gini. Ini kan perasaan yang tidak berdasar. Ya. Nah ini, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya hal tersebut menjadi momok yang menakutkan dan melahirkan sikap pesimis di dalam hidup ini. Aduh, mau usaha di bulan ini atau ada ini ada dan seterusnya, akhirnya tidak jadi. Ya. Kecuali ya misalkan ya mau usaha tapi dia menganalisa berdasarkan data. Kalau kita mulai sekarang lah itu beda ya, beda. Itu kan berdasarkan apa ya, semacam analisa gitu. Oh, kondisi apa namanya pasar lagi gini, misal mau buka usaha lagi pasarnya ini. Kalau buka sekarang kayaknya belum pas nih. Nah, gitu seperti itulah. Ini beda lagi. Tapi suatu yang nisbi tidak berdasar ini yang hendaknya kaum muslim itu tidak dipermainkan dengan perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Jadi ketahuilah perbuatan seperti ini bisa dikatakan perbuatan yang sebenarnya tidak perlu ya. Jangan, harusnya umat Islam itu dihindari. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "La adwa wala tiyarota." Nah, tiyaroh tadi tatayur. Wala hammah wala safra. Nah, wala safra. Tidaklah ada anggapan tentang penularan penyakit tanpa kehendak Allah. Pertama, Rasulullah meniadakan tidak ada namanya penularan penyakit tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Merasa bernasib buruk karena sesuatu. Nah, bernasib buruk karena sesuatu. Ya, burung hantu merasa sial dengan melihat burung. Sofer. Ini sofer ini bulan Sofar. Jadi menganggap sial bulan Sofar. Kalau masyarakat Arab jahiliyah bukan bulan Muharram tetapi malah bulan Sofar. Jadi hal-hal seperti ini bisa di tempat yang lain itu ada, meskipun bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, kalau di kita bulan Muharram, di tempat lain ternyata di masyarakat Arab malah justru bulan Sofar, menganggap sial bulan Sofar atau bulan yang jelek. Ya. Ya, jadi Rasulullah SAW menafikan atau meniadakan keempat hal ini secara total dalam hadis adalah untuk menjelaskan pada kita akan wajibnya sikap kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kayak gini merasa ini aduh ini nanti jadi gini, ini kan jadi enggak tawakal, ya kan? Jadi mengurangi nilai-nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini intinya adalah Rasulullah menyatakan seperti itu sebenarnya perintah untuk bertawakal, kuatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu benarnya sikap seseorang bersandar kepada Allah semata dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya dengan diiringi rasa percaya sepenuhnya kepada Allah serta mengusahakan sebab-sebab yang memang pantas untuk dijadikan sebab. Jadi menempuh sebab memang pantas dijadikan sebab. Kan kadang-kadang maaf nih, ada pengobatan kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan penyakitnya, betul enggak? Nah ini kan apa ini? Ya, seperti itu. Makanya kalau sakit ya datanglah kepada siapa? Yang ahlinya medisnya, jelas diagnosanya seperti itu. Ya, apa obatnya juga sesuai dengan takarannya dan seterusnya berdasarkan analisa diagnosa gitu seperti itu. Nah ini. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka seorang muslim tidak pantas yang dia itu beriman kepada Allah merasa lemah tatkala menghadapi itu semua. Ketika ada berita ini langsung dia muncul perasaan seperti itu, ya. Karena seorang tidak mungkin lepas dari dua keadaan. Nah, contoh misalkan nih kita lagi membahas tentang bulan Syuro. Karena sudah saking beredarnya seperti itu, jadi kadang-kadang sedikit besarnya, sedikit banyaknya berpengaruh, ya kan? Berpengaruh. Maka ini tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama. Ini yang paling parah Bapak Ibu.
yaitu dia mundur dan terpengaruh dengan perasaan tiaroh ini, tatoyur ini, hingga sama sekali dia tidak mengurungkan niatnya. Ini yang paling parah. Dan tidak mau beramal. Uslah, saya nggak mau, udah. Contoh mau melakukan suatu hajat, suatu keperluan, dia tidak lakukan. Benar-benar ini tidak mau sama sekali. Ini yang pertama, ini yang paling parah ya. Adapun yang kedua, dia membiarkan waktu berlalu begitu saja, dia tidak memperdulikannya, akan tetapi jiwanya dalam kegoncangan. Dia memang jalani, tetapi dalam hatinya masih ada berpengaruh, masih ada rasa takut dan seterusnya seperti itu. Dan merana serta sedih, khawatir akan dampak buruk yang menimpanya. Ini kan bahagia apa tidak orang diliputi was-was seperti itu? Ya, seperti itu. Ini kecuali jelas-jelas lagi dalam keadaan kacau, kita berjalan di sebuah tempat itu kita takut, itu suatu yang wajar secara akal, benar ya, benar mau kena apa gitu ya, seperti itu. Tapi ini nggak ada apa-apa, ini hanya perasaan saja ya. Dua kondisi inilah yang dapat mengurangi kesempurnaan tawakalnya. Jadi dua hal ini mengurangi rasa tawakal dan bisa membahayakan dirinya. Mengapa? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyandarkan urusannya kepada selain Allah, dan dia juga telah bergantung kepada suatu perkara yang nisbi tadi. Perkara yang nisbi, dia bergantung dengan suatu yang nisbi yang tidak secara logika, secara hakikatnya enggak seperti itu ya. Yang tidak ada asalnya sama sekali. Jadi hanya istilahnya orang sekarang nyebutnya halu ya. Jadi halusinasi saja. Bahkan itu tak lain hanyalah prasangka dan khayalan belaka. Dalam hal ini kosong dari nilai-nilai tauhid yang benar, yang mana kita diciptakan dan fitrahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan wujud penghambaan diri dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Disebutkan dalam surat Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pembahasannya nggih, di antara pembahasannya. Kemudian ada pembahasan yang berkaitan ini. Yaitu berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan musibah, hakikat musibah. Ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya tadi. Ya. Jadi adanya musibah yang terjadi, kalau waktu itu saya nulis memang lagi beruntun di negeri kita waktu itu. Jadi di sini berbagai musibah terjadi secara beruntun. Waktu itu memang pas saya nulis itu lagi beruntun ya waktu itu. Saya lupa apa saja itu. Ya. Jadi intinya adalah ketika terjadi musibah, hendaknya hal itu menjadikan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan segala ibadah kepadanya dan dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berdasarkan atas Al-Quran dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sampaikan dua ayat untuk menjelaskan apa yang tadi disampaikan. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 131. Surat Al-A'raf ayat 131 berkaitan dengan perasaan sial terhadap sesuatu. Ya. Ya. Ini untuk kita tadabburi ya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 131, Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi kalau ada orang mengalami suatu kesialan, memang suatu hal orang itu mengalami sial itu juga ada. Yang tidak boleh tadi apa? Belum apa-apa sudah merasa sial. Nah, itu. Belum jelas tapi sudah merasa sial. Jadi Allah menimpakan suatu musibah atau kesialan itu memang ada. Itu sejatinya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Ayat ini turunnya berkaitan dengan apa, Bapak Ibu?
Bisa dilihat mungkin ayat sebelumnya gitu, nanti biar nyambung itu ya. Jadi ayat ini turun mengenai kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Sebagaimana Allah hikayatkan tentang mereka di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 131 secara lengkap ya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ini lagi-lagi nyambung pembahasan tafsir berkaitan dengan Bani Israel. Mereka menganggap Nabi Musa dan orang yang beriman bersamanya itu sumbernya kesialan, pembawa kesialan itu. Nah, disebutkan artinya mereka Fir'aun dan kaumnya lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa. Ini gara-gara Musa ini kita jadi sial. Dan orang-orang yang besertanya yang beriman. Yakni apa yang menimpa mereka berupa paceklik dan kemarau tersebut bukanlah disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikutnya, akan tetapi bersumber dari Allah, sejatinya kayak gitu. Tapi mereka sandarkan kepada Nabi Musa dan kepada pengikutnya Nabi Musa. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya dan tidak ada kaitannya dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Bahkan perkara yang dibawa Nabi Musa apabila mereka mau memahami serta memikirkannya, niscaya mereka mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sebab datangnya kebaikan justru. Apa yang diajarkan Nabi Musa sejatinya mendatangkan kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan serta kesuksesan bagi orang-orang yang mau beriman dan mau mengikutinya, akan tetapi mereka memutarbalikkan fakta ya, dan menebarkan keraguan di tengah-tengah manusia. Ini gara-gara Musa ini kayak gini, pecerik dan seterusnya. Ya, disebutkan di sini walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua bisa dilihat surat Yasin. Bisa dilihat surat Yasin. Sama-sama ada kata merasa sial. Ya. Kalau tadi di surat Al-A'raf menyandarkan sial itu kepada Nabi Musa. Sekarang di dalam surat Yasin disebutkan Allah berfirman ayat yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum aynama dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qaumun musrifun. Bukan aina tapi ain dzukirtum. Ya. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Di ayat yang kedua disebutkan kesialan kamu ya berasal dari kamu sendiri. Gitu. Nah ini dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sedikit menjelaskan tentang surat Yasin ini, surat Yasin, ayat Yasin. Ya. Ini di dalam surat Yasin ayat ke-19 itu mengenai para utusan yang diutus. Jadi ada nabi atau rasul yang tidak disebut namanya. Ya, tidak disebut namanya, yang diutus kepada Ashabul Yasin ya, berkaitan dengan kisah yang di dalam surat Yasin. Jadi mengenai para utusan atau rasul yang diutus untuk menyampaikan perintah Allah kepada penduduk suatu negeri. Allah utus 2 orang utusan untuk mereka, namun mereka mendustakan utusan Allah tersebut, maka Allah tegaskan dengan utusan yang ketiga. Ya, Allah tegaskan dengan yang ketiga. Mereka pun tetap mendustakannya, bahkan mereka memperlakukan utusan Allah tersebut dengan jawaban yang keji. Para utusan menjawab, qalu inna tatayyarna bikum. Kita baca langsung ya, mau salah ini. Surat Yasin ini. Masyaallah. Nah, ini, ayat 19 ini. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya. Oh, afan, maaf. Ayat berapa ini? Ayat 18-nya ya. Ayat sebelumnya kita baca. Ya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ini jawaban kaum kepada
kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, ini kamu yang menyebab sial ini. Kamu berhentilah mendakwahi kami gitu. Mereka niscaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Diancam malah para rasulnya ini. Surat Yasin ayat 18 kemudian dijawab oleh para utusan, kesialan itu ya berasal dari kamu sendiri. Dan kalian itu termasuk kaum yang melampaui batas. Meskipun dua ayat tersebut, surat Al-A'raf 131 sama surat Yasin 19, sekilas tampak saling bertentangan. Sisi bertentangannya di mana? Sisi bertentangannya, Pak. Ayat yang pertama, ini clue-nya itu kata sial ya. Apa? Yang ayat surat Al-A'raf apa? Kesialan dinisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa ya. Di surat Yasin ayat 19, kesialan pada kaum tersebut ya, kaum yang didakwai oleh Rasul. Ini sekilas saling bertentangan. Sebenarnya dari mana ini kesialan itu dari mana? Ya. Jadi sekilas saling bertentangan satu sama lain, dan yang pasti tidaklah demikian keadaannya karena Al-Quran itu sempurna dan selaras. Tidak mungkin di sana terjadi pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Begitu juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kesialan itu memang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada penyebabnya. Penyebabnya itu ya dari manusianya. Ya. Jadi musibah itu bersumber dari ulah tangan manusia ini. Sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa pada ayat pertama menunjukkan bahwa yang menakdirkan adanya manusia bernasib tidak baik itu adalah Allah, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan adanya sebab, yaitu pada hakikatnya nasib yang malang itu berasal dari ulah tangan manusia itu. Ya. Kemudian hal yang malang tersebut menimpa mereka disebabkan amal perbuatan mereka yang memicu terwujudnya hal tersebut. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ya, bisa dilihat surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi di dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, maknanya adalah makna telah tampak kerusakan di darat di laut adalah terjadinya kerusakan di bumi dan berkurangnya nilai-nilai kehidupan mereka dan berlakunya azab atasnya pada diri mereka, dan pada mereka ada berbagai macam penyakit dan wabah dan lain sebagainya. Yakni ini semua disebabkan oleh ulah tangan mereka sendiri dari perbuatan-perbuatan yang rusak dan merusakkan. Ya. Ini kurang lebih seperti itu. Disebutkan dalam surat Al-Asr, disebutkan manusia itu rugi. Ya. Sejatinya manusia itu rugi kecuali siapa? 4 golongan, yaitu yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kurang lebih pembahasan berkaitan dengan menganggap suatu hal itu sial ya. Ini kurang lebih. Ini diambil kita berdasarkan ayat tadi. Ya. Ini pembahasan pertama ya. Kemudian ada apa lagi di bulan Muharram ini? Tentunya bulan untuk meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah ini. Jadi kalau ada apa dengan bulan Suro ya bulan untuk meningkatkan ibadah. Jadi dalam ajaran Islam, bulan Muharram adalah salah satu bulan suci yang dimuliakan dan termasuk waktu yang utama untuk berpuasa, tentunya puasa sunnah dan berbuat kebaikan. Puasa hari Asyura yaitu hari ke-10 bulan Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun. Dan ini tidak terlepas dari kisah Nabi Musa berkaitan dengan Fir'aun, yang menghadapi Fir'aun. Merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya dengan puasa ini menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan, dan berpuasa di bulan-bulan ini termasuk yang sangat utama. Disebutkan
oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, bulan Muharram. Bulan Muharram tadi yang 4 ya, bukan hanya Muharram ini saja, tapi yang 4 itu. Memang ada nama khusus ya, secara tersendiri ya. Tetapi bulan Rajab juga bagian dari bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah juga bagian dari bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kabar gembira. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan ada kesempatan dosa-dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Apa kata beliau? Maksudnya keutamanya siapa? Beliau menjawab, yukafirus sanatal madiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Ini. Kalau kemarin puasa Arafah ini malah lebih ini lagi, puasa dosa yang telah lalu dan akan datang, masya Allah. Ini karena berarti lebih lagi. Ini keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki suatu keinginan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa keinginannya? Dalam hadis disebutkan beliau bersabda, la in baqitu ila qabilin, maksudnya adalah as-sanah al-qadimah, la asumanna tasi', sungguh jika pada tahun depan aku masih hidup, niscaya aku puasa pada hari ke-9. Kira-kira kesampaian apa tidak keinginan Rasulullah? Tidak, karena ternyata Allah takdirkan belum sampai bulan Muharram tahun depan beliau sudah wafat. Ya, karena wafatnya beliau bulan apa? Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Beliau. Jadi kan sebelum itu ya. Sebelum itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yakni keinginan beliau itu untuk menyelisihi kaum Yahudi. Jadi tujuan beliau puasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 9, boleh juga 10, 11 juga boleh. Ya. Ini untuk apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Karena pada hari ke-10 mereka juga berpuasa untuk merayakan hari apa? Mereka merayakan apa? Hari diselamatkannya Nabi Musa beserta kaumnya dan dibinasakannya Fir'aun beserta bala tentaranya. Ini merayakan dengan puasa orang Yahudi. Ini menunjukkan disukainya puasa pada hari ke-9 bersama hari ke-10 untuk menyelisihi kaum Yahudi, dan kita umat Muhammad lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah lalu menjumpai orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Ketika datang kok mereka pada puasa. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Ma hadzal ladzi tasumun? Hari apa ini kok kalian puasa? Mereka menjawab, ini hadza yaumun adim. Ini merupakan hari yang sangat mulia sekali. Anjallahu Musa, di mana hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Lalu Musa berpuasa untuk bersyukur, maka kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi di Madinah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kami lebih berhak dan layak terhadap Musa daripada kalian, terhadap Nabi Musa. Jadi umat Islam itu lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka terhadap Nabi Musa. Lalu Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan disukainya puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu merupakan hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kita sebagai orang yang mencintai sunnah beliau dianjurkan untuk meneruskan keinginan beliau dengan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya untuk menyelisih kaum Yahudi tersebut. Dan dengan ini pula maka kita mencukupkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maaf, ini berapa menit lagi? Oh, masya Allah. Ini yang kedua. Ada apa dengan bulan Muharram?
Yang kedua ini, ada puasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Ya, bisa 9, 10, ya, seperti itu. Ya, berarti kalau ini tanggal 4, ya dihitung aja kira-kira tanggal 9-nya kapan. Ya, dihitung apa? Jumat. Ya, itu seperti itu. Jumat 10-nya. Oh, Jumat Sabtu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau puasa Jumat itu tapi beda pembahasan ya, Ya, seperti itu wallah. Intinya Jumat Sabtu ya, seperti itu ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Ini nanti kalau lihat berita pasti akan muncul. Yaitu sebagian manusia ada yang merayakan suatu ritual untuk mengenang peristiwa Karbala. Yang waktu itu terjadi pada tahun 60 Hijriah. Karbala itu di daerah Irak, Ya, di daerah Irak, peristiwa yang sangat memilukan, ya. Yaitu terbunuhnya siapa? Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut setianya Ali bin Abi Thalib itu meratapi kematian putranya, yaitu atau cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain, dipenggal itu, masya Allah. Di sisi lain yang sebagian manusia yang benci sama Husain merayakan juga, tapi merayakan kegembiraan. Ini merayakan itu. Padahal sejatinya penyebab kematian Husain radhiyallahu anhu juga orang-orang Syiah. Ya, jadi mereka mau membeat, kemudian akhirnya didatangi, malah mereka pergi hingga dibiarkan begitu saja. Akhirnya terjadi salah paham dan akhirnya cucu Rasulullah SAW itu meninggal. Padahal Hasan sama Husain itu disebutkan oleh Rasulullah huma raihanataya minad dunia. Keduanya yaitu Hasan dan Husain adalah dua buah tangkai bungaku di dunia, masya Allah. Dan penghuni surga. Pemuda yang menjadi penghulunya penghuni surga. Ini dua Hasan sama Husain seperti itu. Nah ini, masya Allah, ini bisa saksikan ya di berita-berita gitu nanti bagaimana ritualnya. Apa ritualnya Pak? Mereka menyiksa diri sampai anak kecil saja, bayi itu disayat gitu sampai berdarah. Semakin itu mungkin pahalanya besar menurut mereka, subhanallah. Nah ini sepertinya hal seperti itu tentunya bukan dari ajaran Islam. Padahal sejatinya mereka sendiri penyebab terbunuhnya Husain. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi dalam Islam terutama kalangan Syiah, bulan Muharram sangat penting karena memperingati kesyahidan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali di Karbala. Ketika Husain radhiyallahu datang ke suatu tempat di Irak tadi, di daerah Kufah, ini mana? Ini daerah apa? Disebutkan Karbala. Maka beliau mengatakan karbun wabala. Jadi kayak singkatan karbun wabala. Karbun itu apa? Musibah dan bencana. Subhanallah. Dan memang betul. Padahal beberapa sahabat sudah memperingati jangan ke sana. Mereka itu sudah pernah mengkhianati bapakmu dan juga mencela saudaramu, seperti itu. Ternyata beliau tetap ke sana dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menakjubkan, kepalanya itu diklaim katanya kuburannya itu ada di sini. Memang kepalanya ada berapa? Subhanallah. Ya, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan di antara hal yang dibohong-bohongin itu berita dusta atau cerita dusta itu kepalanya diarak, tidak seperti itu, tidak sampai seperti itu. Jadi tidak terlepas dari kisah-kisah yang dibuat-buat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pesta duka di hari Asyura. Hari Asyura orang-orang Syiah meyakininya sebagai hari sial yang membawa celaka ternyata. Jadi bisa jadi ini mengadopsi dari mereka sampai ke Indonesia. Sejak awal bulan Muharram yaitu dianggap sial. Bahkan selama sebulan penuh mereka tidak melakukan hal-hal penting di rumah, seperti tidak bepergian, tidak melakukan pernikahan, tidak berhias, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak memakan makanan yang enak dan lainnya. Anak yang lahir di bulan Muharram mereka yakini bernasib sial secara khusus, masya Allah. Nah, pada hari Asyura mereka melakukan ritual yang amat mengerikan dengan menyiksa diri dengan benda-benda keras dan tajam, semangat untuk menyakiti dan melukai tubuh sendiri.
ya, akan kian terlucut dengan rangsangan syair-syair kisah terbunuhnya Husain. Jadi disebutkan tentang kisah semakin mereka semakin histeris, semakin ini, masya Allah. Ya, saya lihat pernah di video itu anak kecil bayi itu masya Allah kepalanya, masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu, terbunuhnya para nabi dibandingkan terbunuhnya Husain lebih besar mana? Lebih besar mana perkaranya? Ya, terbunuhnya para nabi dan rasul. Mereka tidak sampai seperti itu. Mereka tidak seperti itu, sampai seperti itu. Mereka benar-benar meratapnya tidak sampai seperti itu. Wallahu a'lam bisa. Walaupun sama saja tidak boleh ya. Ya. Jadi karya tokoh-tokoh Syiah, ya, dari karya-karya tokoh Syiah, kisah-kisah tadi sebutkan di kitab-kitab mereka. Kisah tersebut dibumbui dengan berbagai kebohongan serta cacian terhadap para sahabat. Ya, beberapa tradisi di Indonesia juga mengadopsi bentuk peringatan tertentu di beberapa tempat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini secara umum ya, tetapi bisa diarahkan kepada mereka. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul muka, merobek-robek baju dan berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Yang tujuannya untuk meratap seperti itu. Meratapi mayat itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan ada 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah terdapat di tengah umatku, berbangga dengan kesukuan, mencela keturunan orang lain, meminta hujan dengan bintang-bintang dan meratapi mayat. Apalagi meratapinya sampai seperti itu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada salah satu istri Rasulullah yang melihat mereka meratapi kematiannya Husain. Bukankah kali ini menyebabkan banyak hal ya, serba-serbi berkaitan dengan bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita fokus kepada apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya apa tadi? Puasa pada tanggal 9 dan 10. Ya, kalau hanya mampunya tanggal 10 misalkan terpaksanya ya, itu juga sudah berdasarkan sunnah juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi